Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam dan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan bisa kita syukuri dengan terus beribadah kepada Allah, memuji, memahabesarkan asma'nya. La in syakartum la azidannakum. Seperti biasa subuh ini, ibu-ibu yang menyimak dimanapun berada, kita akan mengkaji kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, masih membahas mengenai jiwa, akhlak, dan penyakit hati. Sekarang masuk fasal masih tentang hati, yaitu dengan tema alamatu maradil qalbi wa aud ila sihah wa bayanu tariq ila ma'rifatil insan uyuba nafsih. Tanda-tanda penyakit hati dan obatnya, kesembuhannya, dan cara seorang mengetahui aib-aib dirinya. Mengetahui penyakit hati dan aib-aib diri beserta obatnya. Karena penyakit yang paling berbahaya di muka bumi ini ya bukan virus COVID-19, bukan virus HIV, bukan jantung, stroke, bukan. Penyakit yang paling berbahaya di dunia kita, yang di akhirat kita, adalah penyakit hati. Karena kalau penyakit badan, virus corona, panas, demam, dan segala rupa dan lain sebagainya, itu hanya berefek di dunia saja. Tapi kalau penyakit hati berefek di dunia, berefek di akhirat. Berakibat buruk di dunia, berakibat buruk di akhirat. Makanya dalam Al-Quran, orang yang akan selamat nanti di akhirat adalah man atallah, yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang sehat, hati yang bersih dari segala penyakit hati. Oleh karena itu, mari kita simak ya kitab ini, bagaimana mengetahui penyakit hati yang ada dalam diri kita. Di sini disebutkan, i'lam, ketahuilah, anna kulla udwin khuluqun li fi'lin khasin. Ketahuilah bahwa setiap anggota diciptakan untuk fungsi tertentu. Di setiap anggota badan Allah ciptakan memiliki fungsinya tertentu. Ini sebagai muqaddimah. Fa'alamatu maradihi an ya'tadira minhu dhalikal fi'am. Dan tanda bahwa anggota badan kita mengalami sakit, ya, mengalami ketidakberfungsian, atau dalam bahasa Korea nama mengalami disfungsi, atau mengalami ketidakstabilan, saat anggota badan kita tidak mampu untuk beramal, berfungsi sesuai mestinya. Au yasru ma'nawi minal ittirab, tidak stabil. Jadi tanda anggota badan kita sedang sakit kalau tidak bisa menjalankan fungsinya. Misalnya, famaradul yad ta'dhirul batash, tangan yang sakit tidak bisa bekerja. Jadinya tangan sakit, tiasa ngangkat, ya, tiasa emam, gitu kan. Tangannya sakit, tidak bisa bekerja tangannya, dibulen,
Kalau patah teh mah tangannya diperban, digip, digantung kieu. Nah, itu tanda tangannya sedang sakit. Ya. Terus wa maradu al-ain ta'dhirul absar, dan ciri mata yang sakit tidak bisa melihat. Tuh, jadi lamun mata sakit tetiasa ninggal karena sedang sakit. Tak nusok sakit mata sok ngangge kaca soca. Ciri mata sakit teu jelas ninggal teh. Nah, ini pembahasan. Wa maradul qalbi an ya'tadiru alaihi fi'lahul khas bihil ladzi khuluq qaliya bihil ladzi khalaqa li ajlih, gitu. Hati yang sakit membuatnya tidak bisa memerankan fungsinya secara khusus yang diciptakan untuknya. Jadi kalau hati yang sakit, maka cirinya dia tidak bisa menjalankan fungsinya yang khusus. Apa fungsinya yang khusus? Ciri hatinya sakit, yaitu dia tidak bisa menerima ilmu. Jadi lamun teu bisa nampi ilmu, eta teh cirining hatena tergering. Jadi kalau tidak bisa menerima ilmu, hatinya sedang sakit. Tidak bisa menerima hikmah. Segala kejadian teh dianggap teh, ya, dianggap sesuatu yang merugikan kalau tidak sesuai dengan keinginan. Dianggap takdir yang jelek, dianggap ketidakadilan dari Allah, ya. Tapi kalau mendapatkan kebahagiaan, dianggap hasil jerih payah sendiri. Tak mendapat kekayaan, iman orang usaha keras. Itu ciri nih hikmah tidak masuk, hatinya sakit. Terus yang ketiga, ciri orang hatinya sakit, ma'rifah, tidak mengenal Allah, tak kenal Allah. Saha Allah teh. Ya, tara sholat, tomoro sholat, tara kaca celakan cai wudu aja. Tata hati teh sakit. Ya lamun jalmi tak kenal Allah, jalmi eta sakit. Disebutkeun. Ya. Lamun jalmi maksiat terang-terangan, cirining tidak mengenal Allah. Kalau orang tidak sholat, tidak mengenal Allah. Orang tidak melakukan amal ibadah, tidak mengenal Allah. Itu tanda-tanda, kata para ulama, hatinya sedang sakit. Padahal kalau orang hatinya sakit, sudah pasti hidupnya gelisah, gundah gulana. Itu sudah terang-terangan bermaksiat, hatinya gundah gulana, terasa ada kehampaan, kosong. Beda jeung orang anu berilmu, memiliki ilmu mengenal Allah, tenang, walaupun masih banyak merasa kekurangan. Kurang ilmu teh. Kurang sih, hafalan teh masih kena kurang. Terus semakin berilmu, semakin tenang, tapi ya semakin ada ketidaktenangan dari hal ketakutan kepada Allah dan membutuhkan kepada ilmu-ilmu yang lain. Itu sudah. Jadi ciri hati yang sakit, tidak bisa menerima ilmu. Yang kedua apa tadi? Tidak bisa menerima hikmah. Tiga, tidak mengenal. Yang keempat, wa hubbullah ta'ala wa ibadatuh. Sulit mencintai Allah dan beribadah kepadanya. Sulit mencintai Allah dan beribadah kepadanya. Ya pastilah. Kalau orang yang sakit hatinya, yang dia dahulukan bukan Allah, tapi yang dia dahulukan adalah hawa nafsunya. Wattaba'us syahwat. Mereka hanya memperturutkan hawa nafsu.
ya nu sesuai dengan kahayang dilaksanakeun sabeureut teuing Allah ridhonya henteu ge. Pokona mah hawa nafsu diri orang puas tah eta disebutna teh orang yang hatinya sedang penuh dengan penyakit hati. Lanceuk jalmi kitu teh ayeuna nya. Para pejabat paduli teuing cenah corona baturkeun imbas teh yang penting mah urang beunghar korupsi. Bisnis mafia alat-alat kesehatan. Ini hatena geus sakit, tidak memberikan orang lain. Sebeureut teuing rakyat lapar oke. Ku PPKM beureut teuing. Nu penting mah orang bahagia. Jalmi kitu teh anu panyakit hatena luar biasa. Membahaya mah lamun hatena geus mati. Anggar tahum am lam tundirun la yu'minun. Itu padahal seharusnya mencintai Allah dan beribadah kepada Allah wa isar halus dia dahulukan ala kulli syahwat dari setiap keinginan. Yang dia dahulukan teh cenah Allah ridho henteu teh eta. Padahal nya rasa cinta kepada Allah pasti dia akan dahulukan. Jadi lamun sudah cinta, kata Nabi apa? Kalau sudah cinta kepada Allah, pasti dia akan meninggalkan sesuatu selain Allah dan mengutamakan Allah di atas segala-galanya. Seperti dalam hadis, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kalian hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku lebih dia cintai. Tuh, sampai aku lebih dia cintai daripada dirinya, daripada keluarganya, daripada hartanya. Jadi keimanan yang sempurna mah lamun sudah mendahulukan Allah. Seperti Nabi Ibrahim. Jika Allah, Ibrahim pindah dari Babylon pindah ke Mesir, dari ke Palestina. Di Palestina, Ibrahim ke Mesir. Ibrahim ke Hijaz, Makkah. Ibrahim pencit budak, itu Ibrahim. Karena sudah punya prinsip. Jadi dalam hidup Nabi Ibrahim, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Dia mau bingung mikiran batur, ada orang makar Allah. Ya, jadi semua yang kita laksanakan sudah diniatkan garisnya teh. Karena Allah tidak peduli dengan penilaian orang. Seperti itu penilaian oke. Nu penting orang di atas al-haq, di atas jalan hak. Hak teh hamalatul Quran. Di atas jalan hak, jalan kebenaran, yang nggak peduli ucapan-ucapan yang miring-miring. Jadi kalau sudah mencintai Allah, maka hatinya bersih. Tapi kalau masih ngong adan hararese tah eta teh hatena masih nya titah anu mikir keneh. Cek Al-Qur'an teh walaqad yasara Qur'an, kami sudah mudahkan Quran li zikri untuk dihafal, untuk dipelajari. Falim min mutakkir, maukah ada yang menghafalnya? Teu ngapalkeun Quran keneh. Cing cirining hatena ada penyakit. Udah ibu mah sedang ngapalkeun Quran teh sok hilap, ngapalkeun saayat, hilap 7 ayat cenah kitu. Nu ayeuna ingeun kamari. Tugas orang naon teh cek Al-Qur'an. Ada tidak mau menghafal. Bukan ada tidak yang hafal, bukan ada yang hafal, menghafal itu tinggal kolma proses. Bukan hasil. Kabarut teh teu apal-apal. Yang misalnya ngapalkan surat A2, waduh, tak apal-apal wae teu naon. Nu tinggal ku Allah manaon? I'malu surat At-Taubah geuning. I'malu beramal. Fasayarullahu
Fasallahu waladina amanu amalakum wa rasuluhu waladina amanu. Maka yang Allah lihat adalah amal-amal kalian. Gitu senah. Terus falau annal insan arafa kulla syai' wa lam ya'rifillah subhanahu wa ta'ala kana ka'annahu lam ya'rif syai'an. Bagus pesan dia. Maka seandainya manusia mengetahui segala sesuatu tetapi dia tidak mengetahui Allah, maka hakikatnya dia tidak mengetahui apapun. Wah, ya hadeh. Ini perkataan ini para ulama ya. Seandainya manusia mengetahui segala sesuatu tapi dia tidak mengenal Allah, tidak mengetahui Allah, ketahuilah hakikatnya dia tidak mengetahui apapun. Ya, geus loba yeuh ilmuna, profesor, doktor, segala ilmu bisa. Tapi baca Quran di papaletot. Ditanya akidah, tauhid, tanya Allah, tanya fikih, ditanya semua yang berkaitan yang bisa mendekatkan diri dengan Allah, dia nggak bisa, ketahuilah. Ya, ketahuilah. Dia adalah orang yang tidak tahu apa-apa. Ahli batu, ahli gunung, ahli astronomi, ahli biologi, fisika, kimia, dokter, semualah pokoknya, profesor, arsitek. Dia mengetahui segala sesuatu, tapi tidak mengetahui Allah. Maka kata para ulama, tahuilah dia tidak mengetahui apa-apa. Malu atuh sana. Ya, hirup lain sebatas sedunia nungkul. Bukan sebatas di dunia, tapi harus sampai ke akhirat. Orang-orang yang mengejar dunia hanya tahu sampai dunia. Tapi orang yang mengejar akhirat, dia kejar akhirat, dunia sebatas alat untuk mencapai akhirat itu. Dia sampai tujuan itu. Itu senang. Jadi yang ini sebuah nasihat. Betapa mulianya orang yang terus belajar ilmu-ilmu untuk mengenal Allah. Al-Quran, hadis, bahasa Arab, itu mulia sekali. Ya, tuh datang menghasilkan duit nu kitu mah nya teu naon. Duitnya bisa dicari dengan cara yang lain. Gitu. Berarti bukan berarti kita tidak boleh kerja dengan kerja yang lain, tidak boleh jadi dokter, bukan gitu. Silakan jadi dokter. Silakan wujudkan cita-citanya jadi arsitek. Ya jadi polisi, jadi tentara, silakan, tapi jangan tinggalkan ilmu mengenal. Kan sakapeung gitu ayeuna teh jalmi teh. Mudah ieu nu ieu ditinggalkeun. Ya. Kan nah aya pemain Persib Bandung main bola. Walaupun sibuk naon latihan, pas adzan langsung ke masjid di tukang adzan. Mereka ngobrol sareng pelatih olahraga nu kenal jeung pelatih Persib. Aya 3 pemain nah. Setiap mau adzan, setiap menjelang adzan langsung ke masjid. Adzan, dia adzan. Ya, padahal lagi latihan. Berarti dia itu benar. Dia wujudkan cita-citanya sebagai pemain bola, tapi dia tetap mengenal Allah. Ya, nu para mangges kenal duit, kenal harta, lupa ka Allah. Gitu. Entah siapa yang tidak mengenal Allah, walaupun hakikat dia mengetahui segala sesuatu, maka pada hakikatnya dia tidak mengenal apa-apa. Ya, miris atuh. Ampun gelarna panjang profesor atau doktor S1 S2 S3 S teler S channel S goyobot. Tapi sholat tahajud masih kene. Saum sunnah masih susah. Sholat wajib oge kudu dikebrik-kebrik geus garede teh. Ta eta nu lain rezeki teh. Anak sebagai milik,
sebagai tanggung jawab, amanah, bisa jadi bahagia di dunia dengan hartanya, tapi akhiratnya hatinya hampa. Nah, ini nih, silakan. Jadi lamun pinter naon wae tapi ingat pinter terkenal Allah disebut nate tidak mengetahui apa-apa. Jadi lamun dibandingkan profesor jeung kalian anu ngahafalkeun Quran tah cenah. Cek Allah mah lebih mulia teh kalian karena terus mempelajari ilmu Allah, ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Mantap sok aya bahasa kieu, atini ma'rifataka wa mahabbataka. Ya Allah, berikanlah kepadaku ilmu mengenalmu dan rasa untuk mencintaimu. Ya, biasanya itu sok di sebagian orang suka ngadoa setiap hari juga gitu. Ilahi anta maksudi, wahai Tuhanku, engkaulah tujuanku. Waridoka matlubi, dan ridhomu lah yang aku tuju, yang aku harapkan, yang aku cari. A'tini ma'rifatak, berikanlah aku pengetahuan untuk mengenalmu. Wa mahabbatak, dan pengetahuan untuk mencintaimu. Eta seueur di mobil dibacaan eta tinggal. Ya, dibacaan di mobil di belakangna. Wah, iya bagus dibacaan. Itu jargon dari orang-orang ahli tasawuf atau orang-orang yang ingin mengenal Allah. Terus wa alamatul ma'rifat, dan ciri dia itu mengenal Allah adalah al-hub, dia mencintai Allah. Faman arafallah, barang siapa yang mengenal Allah, ahabbah, maka dia pasti mencintainya. Ya pastilah. Tak kenal maka tak sayang, jelas. Jadi lamun jangan kenal mau sayang. Ini yang pertama itu kenal dulu. Baru akan timbul rasa cinta kepada Allah. Ya pasti teliti itu, Allah itu yang menciptakan kita, yang memberi kita nafas, memberi kita cahaya matahari, memberi kita kehidupan dan lain sebagainya. Pasti udah kenal, bertimbul rasa cinta. Ya, orang wae lamun jadi karyawan, ya kerja di jam 8, pulang jam 5, digaji ku bos ngan saukur 2 juta, 3 juta. Urang nuhun-nuhunan ka bos urang, nuhun. Padahal itu hasil kerja sendiri, itu mah ada simbiosis mutualistis. Ya. Tapi kok Allah dikasih napas. Sok. Namun sehari napas kudu bayar sabaraeun. Tabung gas we sabaraha ayeuna oksigen ya. Anu nuju di pelarian gara-gara Covid ya. Satabungna sabaraha juta. Satabung. Can isi ulangna. Isi ulang teh sekitar 10.000 gitu. Terus sehari isi ulang teh kudu 2 kali, kudu masyar 2 tabung. Dan kita dalam tabung ICF, terus tabung ieu. Terus yang satabung teh biasanya 3 jam sampai 4 jam. Berajutaan teh. Ieu mah maksud persaksian anu jamaah anu gaduh asma. Penyakit asma, sesak napas. Dia paling kan masyaran oksigen we. Ya. Jadi mah aduh nikmat. Ya udara sejuk ya. Tadi dia mah sejuk di Ciwidey sejuk di kamari. Aduh, di kebun teh sih nikmat sih kana teh. Ya. Di gunung nikmat. Gratis. Listrik KPLN ya. Bisa bulan mere 500.000. Sabulan minimal teh. Cuman diangge wengi hungkul listrik urung teh. Siang urung teh, henteu kan? Coba lamun kalau takdirkeun matahari teu aya. Sok sabaraha jam urang kudu ngurungkeun listrik? 24 jam. Sabaraha mayar KPLN?
Allah mah teu kudu mayar ya bah sehat cahaya matahari mah. Kepanasan teh. Listrik mah nyoba kurang sehat. Tah eta cenah. Lamun geus kenal Allah pasti bakal cinta, tak kenal maka tak cinta. Tak sayang. Tak gendong kemana-mana. Terus paman tadi mana? Wa alamatul mahabbah an la yu'sira an la yu'assira alaihi say'an minal mahbubat. Tadi kan cenah, siapa yang mengenal Allah adalah dia yang mencintai Allah. Barang siapa mengenal Allah dengan baik, pasti dia mencintainya. Dan tanda cinta adalah tidak mendahulukan selain Allah di atas Allah. Ia moal ngaheulakeun Allah, moal ngaheulakeun selain Allah lamun geus cinta ka pokona mah Allah teu ti payu. Allah ridho henteu kitu didahulukeun teh. Nya. Kan cek agama oge cenah lamun nikah dumasarna 4 li jamaliha kana kecantikan, li nasabiha kana keturunan, 5 liha kana harta, nu kaopat li diniha karena agama. Tapi cek Nabi fadfar bidatid din, pegang erat agama. Itu nu dipegang, nu kudu dipegang teh ilmu mengenal Allah. Faman asara alaihi syai'an minal mabudat fa qalbu marid. Maka barang siapa yang mendahulukan apa yang dia cintai selain Allah atau hawa nafsunya, maka ciri hatinya sedang sakit. Fa qalbu marid. Siapa yang mendahulukan selain Allah, maka ciri hatinya sakit. Itu seperti perut. Nah, sini contohnya teh. Siapa yang memilih selain Allah, maka hatinya sakit. Seperti perut yang lebih menerima tanah basah daripada roti. Ciri jalmi anu hati sakit teh dipasian roti leuwih milih nuang taneuh gitu. Padahal anu bakal menyehatkan ke perut taneuh atau roti. Roti, tapi cenah jalmi nu sakit hati teh siga jalmi dipasian roti tapi kalahkah nuang taneuh. Jadi cenah cek Allah teh Allah nu kedik kahijikeun kalahkah milih nu ieu. Tas dalam ieu teh siga nuang taneuh. Terus di mana nanti lama kelamaan dia tidak lagi berminat kepada roti, maka itu adalah perut yang sakit. Ini kita bisa ngabedakeun mana dahareun mana lain dahareun. Yang hatinya sakit. Ya. Terus penyakit hati sini. Wa maradul qalbi khafiyun. Penyakit hati adalah sesuatu yang samar, sesuatu yang tidak nampak. Ya. La yarifuhu sahibuhu, yang mungkin pemiliknya pun tidak mengetahui penyakit hati itu. Karena itu dia melalaikan. Di penyakit hati emas cenah tersembunyi. Boboa nu boga penyakit hati na eta tengah rasa manehna boga penyakit hati. Kalau penyakit badan karasa lieur cenut-cenut langsung nuang obat, langsung ke dokter. Tah penyakit hati mah teu kitu. Ya, kadang-kadang teu nyadar atau memang ngerasa dirinya bener. Bukan penyakit hati cenah kitu. Falidzalika yaghfulu anhu, maka oleh karena itu dia akan melalaikan penyakit hati yang ada pada dirinya. Wa in arafaha su'uba alai sabr alam mirarati dawaihi.
Karena kalau dia tahu bahwa dia punya penyakit hati, maka sulit untuknya bersabar menelan pahitnya obat. Ya, dia sulit bersabar menelan pahitnya obat penyakit hati. Lamun apal mana gering hati, maka dia akan sulit bersabar untuk menelan obat pahitnya penyakit hati. Liana dawa'uhu mukhalafatul hawa. Karena obatnya tesna menyelisihi hawa nafsu, menyelisihi keinginan. Jadi obat penyakit hati mah sesuai dengan kahayang urang. Obat badan mah obat penyakit badan kadang-kadang sesuai dengan keinginan. Ya madu, vitamin C sesuai dengan kahayang. Tapi penyakit hati mah kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan. Wa in wajada sabra lam yajid tabiban khadiqan yu'alijuhu. Seandainya pun dia bisa bersabar, bertahan, namun tidak ada dokter yang ahli yang bisa mengobatinya, karena para dokter dalam bab penyakit ini humul ulama, dia adalah para ulama. Jadi saha anu bisa nyembuhkan penyakit hati? Ulama. Ya. Misalnya anu sakit ke dokter, sakit badan nih mah. Abdi nyeri waos. Terus sabaraha minggon cenat-cenat wae. Dokter teh dibaalan cabut we. Ya, dicabut tah waos. Urang teh kadang nuhunkeun, nuhun dok, coba nganuhunkeun. Jaba mayar. Eta lamun penyakit badan. Tapi coba penyakit hati ke ulama. Cek ulama teh nguping wartos anjeun teh kadu penyakit koret cenah. Geus bertahun-tahun cenah. Tadi urang diobatan. Al-bakhilu aduwullah. Anu koret musuh Allah. Eta ka ulama mere duit moal. Ka ngambek. Tak kitu cenah pikiran teh. Nu koret musuh Allah. Anu kikir musuh Allah. Ada penyakit badan mah diobati berterima kasih jeung maya, tapi penyakit hati tadi sulit untuk menerima obatnya. Ya. Karena tadi sulit untuk menerima obatnya karena dia sudah terkungkung oleh penyakit hati mereka. Dan dokternya, dokter penyakit hati saya tadi, para ulama jarang dilirik untuk urusan ini. Karena tadi perhatikan ke ulama. Ya. Padahal ulama teh garamnya hidup uyahna. Ya lamun hiji kampung teu aya ulamana eta teh kampung eta teh teu uyahan. Aku lamun aya masalah ku ustaz nari eueuh kan. Da aya nama aya nu maot jangan saha. Ustaz. Nu maot. Hah? Harganya murah tapi kan garam mah hargana murah. Tapi dibutuhkan. Ya, uyah murah tapi dibutuhkan sayur tanpa garam. Bagai sayur tanpa garam kurang enak, kurang sedap. Nah, lagunya itu teh. Lagu naon teh? Jadi kalau di kampung teu aya ulama, maka bagaikan makanan tanpa garam. Garam yang murah tapi menentukan rasa. Nanti sebutkannya anu maot ke ulama, ustaz. Anu ngawinkeun ka ustaz. Astagfirullahaladzim. Ngambil panganten ustaz. Anu gering ustaz. Anu nikah sampai ke ustaz. Nanti babuaris ustaz. Semua pertanyaan ustaz. Ibu-ibu ngawe ustaz,
damelkeun video ieu pertanyaan pret. Ustad damelkeun video ieu pertanyaan. Astagfirullahaladzim jagala ka Ustad. Lieur. Ya gitu, da emang wayahna nu ngaranna garam murah. Ya. Murah. Tapi dibutuhkan. Ayeuna kopi ku garam. Tuh. Yang menuju kampung cenah. Teu aya ustadna eta teh teu ulama. Siga bingung harita geuning ustad malam-malam ngurus mayit hiji daerah. Keur ngaojar pengawasan ustad. Arifan. Tuh di ditu cenah anu maot teh nu ngurus. Waduh, malam-malam. Kaitu kapaksa. Padahal lain orang dinya ustad teh. Padahal budakna loba na maot teh. Ngajojar mobil teh. Da di komplek atuh. Ngajojar. Apa nasa itu teu bisa nyolatkeun, teu bisa ngamandikeun keluargana. Nya keung neangan keluar. Itu. Jadi kalian harus jadi uyah nanti di kampung tanya. Tong jadi naon? Jadi uyah kehidupan. Jadi bangkai. Ya. Gitu tong tetiasa entong. Tapi insya Allah gitu, belajar. Ya. Kadang-kadang terus di luar kota dan rencangan atau pernah belajar. Ya kumaha ngajawabna. Ya kumaha ngajawabna Ustaz. Ya kumaha ngajawabna. Karena di sana banyak pertanyaan. Gitu. Jadi ngagawekeun nanti dia gitu. Kirim. Ya. Ustaz punya teman orang NTT, Nusa Tenggara Timur. Bima teh di mana? Nusa Tenggara Timurnya. Pas mau pulang teh, walah sih bakal jadi kiai ya teh. Tapi tahu Ustaz keilmuannya kumaha. Baca kita mah. Ini jauh dari ya mungkin di Bandung mah jauh dari ekspektasi. Ustaz di pasian buku seueur. Tah buku-buku. Ya soal jawab. Yang mana jawabnya iya pasian buku, pasian makalah. Akhirnya di itu jadi kiai. Taeta. Ya. Lilin mah caan dino poek. Gitu senah. Jadi senah tidak ada yang berminat kepada dokter yang bisa mengobati penyakit hati. Kalau ngambek ibu teh koret nya koret. Ibu teh cenah ibu teh cenah sok sudah. Ibu teh sok hasud cenah ka batur. Teu kaup tinggal di batur mali barang parabot ibu sok panas tiris. Jadi dia obatan. Nyana obatna yakum wal hasad. Dina hadis teh, jauhilah oleh kalian hasud. Fa innal hasad yaqulu hasanat. Karena hasud menghapus segala kebaikan seperti api melahap kayu bakar. Langsung, cek saha abi hasud Pak Ustad? Tahan ngomongna. Oh, kalau ka ngambek. Ta eta jalami mah. Jadi hese penyakit hati. Karena eleh ku hawa nafsu. Nya. Sana, cenah sendi bawa ti judes. Cek saha abi judes Pak Ustad? Tuh cek itu. Cek saha mana di orangna? Tuh di bejaan tong judes kalau ka ngambek. Eta penyakit hati mah. Contoh. Ya. Karena itu penyakitnya semakin kronis gitu cenah. Nya lamun diantepkeun ke teh diobatan kumaha? Yang kronis tambah parah. Ya ilmunya tergerus, penyakit hati ini dan pengobatannya terlihat asing. Ya, maka orang ini amalnya sepintas seperti ibadah padahal hatinya sedang sakit.
namun hatinya, batinnya sedang sakit, maka ibadahnya tanpa ada ruh dalam hatinya. Teruhan. Ya, ada kumaha ada beruh, bernyawa ibadahna lamun hatena masih kene sakit. Tak sena aya sahabat nabinya, sar lagi akan datang ahli surga, lihat oleh kalian. Cak Nabi teh. Datang dina panto si eta. Beberapa hari kemudian cak Nabi, sebentar lagi akan datang ahli surga. Ternyata orang yang sama, oh si eta deui, nah Nabi sampai 3 kali. Sebentar lagi akan datang ahli surga. Keluar si eta deui. Jadi 3 kali Nabi ngumpul seperti ini, ya ngomong ke para sahabat, sebentar lagi akan datang ahli surga. Ternyata orang itu terus 3 kali diwahyunya. Yang diwahyukan oleh Allah kepada nabinya itu. Nah, para sahabat penasaran. Naonnya saha si eta? Naonnya penyebab si eta ku Nabi sampai ke 3 kali, 2 kali sampai 3 kali disebutkan ahli surga. Padahal kan can apa di luar mau masuk, Nabi mengatakan sebentar lagi akan datang ahli surga. Kan can Nabi can apa sampai bakal masuk ke masjid itu. Ternyata orang itu terus. Nah, maka Amr bin As kalau nggak salah, aku akan nginep di rumahnya. Gitu sana. Aku akan nginep di rumahnya. Pura-pura nginep, aku akan teliti apa amal luar biasa yang menyebabkan dia sudah terjamin menjadi ahli surga. Monok we Amr teh sana. Pas monok teh naon? Ditingali salat tahajudna sami jeung urang-urang. Ibadahna kitu we tidak ada bedanya dengan sahabat-sahabat yang lain sana. Bingung geus beberapa hari monok karek ngaku. Sebenarnya saya teh cenah monok teh lantaran pas orang terkumpulnya di masjid yang Nabi menyatakan selama sebanyak 2 sampai 3 kali kalau nggak salah. Nabi menyatakan sampai 3 kali kamu ahli surga. Tapi aku lihat amalmu tidak ada yang luar biasa, sama seperti kami seperti sahabat yang lain. Apakah ada amal yang kau sembunyikan? Kita narasan tuh. Apakah ada amal yang engkau sembunyikan yang aku tidak tahu selama aku menginap di sini? Cak orang enak teh. Tidak ada amal apapun yang aku sembunyikan kecuali seperti apa yang engkau lihat. Hari itu mah tuh orang mau monok dia, wih sini gitu. Ya udah tuh hari itu mas. Pas mau pulang Amr bin As teh di Karawan, sini. Cuman aku ini punya satu hal. Aku tidak dengki, ya aku tidak memikirkan apa yang orang lain punya, gitu. Apa yang orang lain dapatkan. Ente hasud, ente ngemutan, batur menges boga anu ente. Pokoknya hati ente bersih we. Tara ngemutan orang lain, tidak pernah mikirin orang lain. Maka cek Amr teh, itulah yang kami tidak punya darimu. Wih. Jadi para sahabat wae kadang punya hasud. Cuman hasudnya ada yang baik, namanya ghibthah. Ya. Jadi itulah. Jadi maksud di hadis eta mah cenah. Maksudnya orang yang Nabi sebutkan naon tadi ahli surga sampai 3 kali, orang yang benar-benar hatinya bersih. Hati bersih teh. Sakitu heula lah pokona mah intina mah lanjutkan penyakit hatinya encan masuk kana aib diri. Intina mah bahwa hati teh adalah sumber dari segala kebaikan. Maka bersihkanlah segala penyakit hati yang ada dalam diri. Gimana cara bersihkan anak? Tunggu minggu depan tetap dalam channel yang sama, Hamalatul Quran. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ada kekurangan dan kesalahan. Aqulu qouli hadza wa assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian teman-teman, mohon kita amalkan Quran surah 58 ayat 11 ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Hei orang-orang beriman,
Jika diinfokan pada kita, ayo kita share, luaskan supaya orang lain mendapatkan kenyamanan yang sama, maka cepat respon. Orang yang bisa meluaskan bagi orang lain, Allah akan luaskan titian kehidupan apapun yang amalkan dalam kehidupannya.